Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, summa alhamdulillah. Kita masih digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara yang mulia ini. Kita akan mengkaji lanjutan bab kemarin, yaitu tentang sabar, yang artinya adalah menahan diri dari segala sesuatu. Itulah yang namanya sabar. Hadis kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasan, sesungguhnya ada beberapa orang, minal ansari, dari orang-orang ansar, sa'alu, yang mereka meminta sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahum, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka. Summa sa'aluhu, kemudian mereka meminta lagi. Fa'adahum, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan lagi. Hatta nafida, sehingga habis apa indahu, di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok manusia, beberapa orang dari kaum Ansar, yang mereka ini datang untuk meminta sedekah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi memberikan sedekah kepada mereka. Kemudian mereka meminta lagi, dan baginda Nabi pun memberikannya lagi sampai habis seluruh harta yang ada di sisi baginda Nabi, di tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, bersabdalahum kepada mereka, hinna anfaqa, ketika telah habis, kulla sa'in, segala sesuatu, biyadihi, di tanganku, ma yakun, apa saja, indi, di sisiku, min khairin, dari kebaikan, yang itu maksudnya harta, falan adakhirahu, sekali-kali tidak aku simpan angkum dari kalian. Wa man yasta'fif, dan menjaga diri dari meminta-minta, yu'ihullah, maka Allah akan memberi kepuasan. Wa ma yastaghni, dan orang siapa merasa cukup, yughnihillah, maka Allah akan memberikan rasa kaya pada dirinya. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mempunyai harta, kalau ada orang yang meminta-minta pasti memberikan. Kalau ada harta di sisi beliau, dan tidak tanggung-tanggung. Beliau memberikan harta itu tidak setengahnya, seperempatnya, melainkan memberikan semua hartanya kepada orang yang meminta. Ini salah satu sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sulit untuk kita tiru. Karena nggak ada zaman sekarang orang mau berinfak, seluruh hartanya diinfakkan untuk agama, untuk orang yang meminta-minta.
Jangankan semuanya, separuhnya aja sekarang ada atau tidak, wallahu alam. Pada zaman dulu ada satu orang yang menginfakkan seluruh hartanya untuk agama, dan satu-satunya orang yang diizinkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menghabiskan hartanya seluruhnya untuk pengorbanan agama, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selain itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenapa Sayyidina Abu Bakar itu diizinkan berinfak seluruh hartanya untuk agama, karena iman beliau benar-benar sudah kuat. Karena apa? Karena kalau imannya Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh makhluk kecuali para nabi dari Nabi Adam sampai hari kiamat, masih beratan imannya Sayyidina Abu Bakar. Maka hanya beliau yang diizinkan oleh baginda Rasulullah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, kamu tinggalkan untuk keluargamu, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Lalu ketika Sayyidina Umar hanya diizinkan separuhnya. Maka apalagi zaman sekarang, orang sudah cinta kepada harta sampai lupa bahwasanya tetangganya kelaparan, bahwasanya tetangganya masih membutuhkan bantuan. Karena saking sibuknya mencari harta, saking sibuknya bergelut dengan dunia, sampai ada orang minta-minta pun bukannya dikasih, malah diusir. Banyak seperti itu. Malah sedikit demi sedikit bagaimana kita meniru-niru sifatnya baginda Rasulullah SAW. Minimal apa yang kita punya kita sisihkan sedikit bagi peminta-minta. Jadi kita tidak boleh memandang peminta-minta, lah ini orangnya sehat, jadi nggak perlu dikasih. Tidak seperti itu. Dulu baginda Nabi juga seperti itu, dikatakan ada yang bertanya, ketika ada orang minta sama baginda Nabi dikasih, tapi setelah itu baginda Nabi menasihati dengan para sahabat, kalian jangan sampai meminta-minta, karena meminta-minta itu buruk. Maka para sahabat tanya, lah kalau ada orang minta, engkau kasih ya Rasulullah. Maka Allah itu suka dengan orang yang dermawan. Maka jangan jadikan alasan orang nggak boleh meminta-minta, terus kita tidak memberi orang yang meminta-minta. Kita harus husnuzon kepada orang yang meminta kepada diri kita. Dialah orang yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Bagaimana sikap kita terhadap harta kita ketika ada orang yang meminta-minta. Kita jangan memandang orang yang meminta itu orangnya sehat ataupun orangnya bagaimanapun. Nah, kalau kita punya kita beri. Kalau nggak punya ya kita minta maaf, tidak mempunyai harta. Sedikit-sedikit kita meniru sifatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita berat kalau suruh meniru semua. Baginda Nabi itu sekarang sehari makan, sehari tidak. Umat pada saat ini semua orang insya Allah sudah tidak ada yang sehari makan, sehari tidak. Maka apa yang bisa kita tiru dari baginda Nabi, sedikit-sedikit kita tiru, kita ambil barokahnya dengan niat supaya kita nanti di akhirat dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil faedah dari cerita hadis yang kita baca. Maka orang yang waman yastaghfir ya'ifullah, orang yang menjaga diri dari meminta-minta, maka akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang meminta-minta itu kadang nggak harus orang miskin. Orang kaya pun sekarang banyak yang meminta-minta demi menambah kekayaan.
Maka kalau orang ini bisa menjaga dirinya dari meminta-minta kepada makhluk, maka Allah akan memberikan rasa kepuasan, rasa kaya di dalam hatinya. Dan rasa kaya ini sulit didapatkan, bahkan oleh orang kaya itu sendiri pun sulit didapatkan bahwasanya dia merasa ini kaya. Salah satunya seorang itu sudah merasa kaya, dia sudah tidak butuh kepada dunia. Kalau orang itu sudah tidak butuh kepada dunia, maka dunia akan datang sendiri dengan hina. Gak usah dikejar-kejar, dunia datang sendiri. Tapi kalau orang itu malah mengejar-ngejar dunia, maka dunia semakin jauh, akhirat tidak dapat. Maka orang miskin yang kelihatannya menurut pandangan kita miskin, mungkin dalam hatinya itu dia merasa kaya. Wallahu a'lam. Dan ada orang kaya yang sampai saat ini masih disibukkan dengan mengumpulkan harta terus menerus, merasa masih kurang terus menerus. Walaupun akhirnya kaya, dia tidak merasa dirinya ini sudah orang kaya. Tapi sebaliknya kalau orang itu miskin tapi merasa hatinya itu cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah orang kaya sesungguhnya. Inilah orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Wa man yasdani yughnillah. Maka dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan atau harta yang sedikit yang cukup itu lebih barokah, lebih bermanfaat daripada harta yang banyak tapi tidak barokah. Wa man yatasabbar, dan barang siapa berlaku sabar, yusabbirullah, maka Allah akan mengaruniakan dirinya kesabaran. Nah, sabar ini yang kita bisa bahas kemarin artinya adalah menahan. Kita kaya maupun miskin, kalau kita ini sabar, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kaya dan miskin itu ujian, bukan suatu kemuliaan. Maka orang kaya yang sabar adalah orang kaya yang beruntung. Orang miskin yang sabar adalah orang miskin yang beruntung dunia dan akhirat. Jadi tidak ada pandangan dia kaya sukses, dia miskin tidak sukses, tidak ada. Dia miskin sukses, dia kaya nggak sukses, tidak ada. Pandangannya adalah iman, bahwasanya ada kesabaran dalam hatinya atau tidak. Sebagai orang miskin, dia bersabar bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan kekurangan, dengan penderitaan, dengan kesusahan. Dia sabar, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang miskin yang seperti ini selamat dunia dan akhirat. Orang kaya pun seperti itu juga. Orang kaya yang sabar, menahan dirinya dari memfoya-foyakan hartanya, dari menghambur-hamburkan hartanya yang tidak bermanfaat, maka orang kaya seperti ini juga beruntung di dunia dan di akhirat. Sabar dalam berinfak, bagaimana diuji dengan kesabaran supaya dia ini menginfakkan hartanya. Karena orang kaya ini nanti lebih mudah lagi, mau makan enak bisa, mau jalan-jalan ke sana kemari bisa. Maka peluang untuk menghambur-hamburkan harta ini sangat besar. Beda dengan orang miskin. Orang miskin mereka dengan sabar sudah bisa makan saja sudah alhamdulillah. Maka bagaimana jadi kaya jadilah orang yang sabar, miskin pun jadi orang yang sabar. Wa ma'ati, dan tidak diberi ahadun seorang pun atau suatu pemberian khairan kebaikan wa ausa atau keluasan minas sabri dari
kesabaran. Jadi orang itu tidak ada yang lebih beruntung dari seorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kesabaran di dalam hatinya. Maka orang tadi seperti bilang tadi, orang kaya yang sabar itu orang yang beruntung, orang yang miskin yang sabar juga orang yang beruntung. Orang yang tidak beruntung apa? Yang tidak diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi suatu kesabaran dalam hati ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Kenapa? Karena orang miskin nggak sabar, dia mengeluh tiap hari, merasa susah, bahkan menyalahkan sana sini. Ya, orang miskin yang seperti ini sudah miskin di dunia, di akhirat tambah miskin lagi. Maka bagaimana jadi orang miskin? Itu harus sabar. Kalau orang miskin yang sabar berarti sudah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar. Orang kaya juga seperti itu juga. Orang kaya yang di dunia ini nggak mau sabar, dia menghambur-hamburkan hartanya untuk perkara sia-sia, maka orang kaya dunia ini dia tidak akan beruntung di akhirat pun nanti. Dia tidak akan menikmati hartanya. Tapi kalau dia bisa memanfaatkan hartanya selama di dunia untuk tabungan akhirat, di dunia menikmati hartanya, di akhirat menikmati hartanya. Hadis selanjutnya, wa an Abi Yahya Suhail bin Sinanin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, amat mengherankan, li amril mu'minin, keadaannya orang mukmin, inna amrahu kullahu, inna amrahu, sungguhnya keadaannya, kullahu, ya seluruh keadaannya, lahu bagi dia, khairun, kebaikan, walaisa, dan tidak ada dalika, demikian itu, li ahadin, bagi seseorang, illal mu'mini, kecuali bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu sungguh ajib. Orang beriman itu ajib. Keadaannya apapun, orang iman itu baik. Bagaimanapun keadaannya di dunia, kalau dia seorang yang beriman itu adalah orang baik. Mau keadaannya susah, mau keadaannya senang, mau keadaan miskin, kaya, kalau dia adalah orang iman, maka dia itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekecil-kecilnya iman, nanti di akhirat sana dibalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Yang seperti saya sudah sampaikan, orang iman itu ibaratnya niba nangine ke untung, nggak akan rugi jadi orang iman. Mau kaya, mau miskin, mau jadi pejabat, mau jadi orang melarat, semuanya beruntung. Beda dengan orang yang tidak beriman, mau kayanya, mau senang-senangnya bagaimanapun di dunia, di akhirat sudah tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau orang itu punya iman dalam hatinya, walaupun sekecil biji zarah, orang ini akan beruntung dunia dan akhirat. Walaupun secara zahir mungkin di dunia sengsara, maka nanti ketika di akhirat, orang yang paling sengsara, orang yang paling susah dari lahir sampai matinya, misalkan umur 70 tahun, tidak ada bahagianya sedikit pun, nanti ketika di akhirat dimasukkan ke dalam surga, ditanya, apakah kamu pernah sengsara
Jawabnya tidak. Karena dunia ini sebentar. Dikasih kenikmatan surga baru sekejap saja sudah lupa dengan kesengsaraan yang dialaminya di dunia. Sebaliknya, orang yang di dunia ini merasa senang, gak pernah susah dari lahir sampai mati, ketika dimasukkan neraka sekejap saja, sebentar dicelupkan ke neraka, baru ditanya, apakah kamu pernah merasa senang selama di dunia? Dia akan menjawab, tidak pernah ya Allah. Dia tidak pernah merasa senang karena saking beratnya, saking pedihnya siksa neraka, melupakan kenikmatan-kenikmatan yang pernah ia rasakan di dunia. Maka kalau jadi orang iman itu bagaimanapun keadaannya, mari kita jaga iman kita, jangan sampai lepas. Apapun yang terjadi, andaikan dibakar, disalib, dipenggal, dicincang-cincang, kita tetap jaga iman kita, jangan sampai kita jadi orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Walaupun bagaimanapun keadaan kita harus punya iman, supaya nanti apa? Di akhirat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Nah, iman walaupun sedikit akan beruntungkan diri kita. Jadi orang yang kalau maksiat terus dari lahir sampai mati, tapi dia masih punya iman, walaupun dia dicelupkan ke dalam neraka, dia dimasukkan ke dalam neraka, suatu saat nanti dia akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau punya iman. Tapi kalau nggak punya iman, di neraka selama-lamanya. Maka ketika di neraka nanti, siksa yang paling berat untuk orang kafir adalah ketika orang iman itu diangkat dari neraka. Orang kafir mengejek orang-orang iman, ditertawakan, kalian ini di dunia sudah beriman kepada Allah, tapi kenapa masuk neraka? Mereka tertawa-tawa. Nah, kami yang tidak beriman kepada Allah juga masuk neraka, pantas. Kamu sudah percaya, kadang juga sholat, kadang juga zikir, tapi masih masuk neraka. Apa gunanya? Maka Allah mendengar ejekan-ejekan orang-orang kafir di dalam neraka, langsung memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan seluruh orang yang mempunyai iman, walaupun sebesar biji zarah. Walaupun sekali pernah mengatakan la ilaha illallah, maka dia dikeluarkan dari neraka, walaupun sudah gosong gak karu-karuan. Maka ini siksa yang paling berat untuk orang kafir. Bengong orang kafir di neraka. Apa? Mereka tidak akan keluar dari neraka. Tapi kalau orang punya iman, dia dikeluarkan dari neraka, walaupun sudah dibakar seberapa lama pun di neraka. Itu nanti siksa yang paling sangat berat, sakitnya bagi orang-orang kafir di neraka. Ketika semua orang iman diangkat dari neraka, tinggallah seluruh orang kafir yang di neraka selama-lamanya. Dan ketika masuk surga, sudah masuk surga selama-lamanya, nggak akan dikeluarkan lagi ke mana-mana lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keadaan orang iman ini benar-benar sangat beruntung. Nggak beruntung bagaimana? Setiap nafasnya saja mendapatkan pahala, setiap gerakannya mendapatkan pahala, sakitnya menggugurkan dosa, senangnya juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Ketika sakit dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Ketika sehat, ketika senang, dia bersyukur, alhamdulillah, juga mendapatkan pahala. Maka ini keberuntungan. Sungguh mengherankan, ajaban, mengherankan. Orang iman itu posisinya bagaimanapun, jalannya, tidurnya, bahkan ke WC-nya pun, itu pun jadi pahala bagi dirinya. Kalau dengan adab-adab yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baca doa sebelum masuknya, keluarnya membaca doa. Maka setiap detiknya orang iman ini adalah pahala bagi dirinya.
Karena orang iman, satu orang iman di dunia ini bisa menyelamatkan dunia ini dari kiamat. Jadi satu orang iman ini lebih berharga dari Ka'bah. Ka'bah pernah hancur tapi dunia nggak kiamat. Tapi kalau di dunia ini sudah tidak ada orang iman satu saja, maka dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini barokahnya di orang kafir yang sekarang ini, mereka ini masih menikmati udara dengan segarnya, masih bisa minum, masih bisa makan. Ini barokahnya orang-orang iman. Kalau nggak ada orang iman, mereka sudah binasa, sudah tidak ada di dunia ini. Maka kalau ada orang iman kok malah tunduk kepada orang kafir, ini salah kaprah. An Anas radhiyallahu anhu qala lamma sagula tatkala beratnya rasa sakit an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yang menjadikan yatawassahu al-karbu, yaitu penderitaan yang menimpa baginda Nabi, penderitaan yang sangat berat. Ini kisah ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sakit parah yang menyebabkan wafatnya beliau. Faqalat, maka berkata Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, wa garba abatahu, telah menderita dengan penderitaan yang berat. Abatahu, duhai ayahanda. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ala abika karbun ba'dal yaum, tidak ada penderitaan bagi bapakmu ini setelah hari ini. Jadi benar-benar beliau ini sangat sakit parah sampai beliau ini merasakan penderitaan, merasakan sangat sakit. Tapi beliau bersabda, setelah hari ini tidak ada penderitaan lagi. Falamma mata, maka tatkala beliau wafat, qalat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata, ya abatahu, duhai ayahanda, ajabar rabban da'ahu, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abatahu, wahai ayahanda, jannatul firdausi, surga firdaus, ma'wahu, adalah tempatmu. Ya abatahu, wahai ayahanda, illa Jibrila, kepada Jibril, nara'ahu, berita wafat engkau. Maka baginda Nabi menyabarkan diri di dalam penderitaan yang menyebabkan beliau wafat. Ini sakitnya beliau yang sangat keras yang menyebabkan beliau wafat. Falamatu fina, maka tatkala dikuburkan, qalat Fatimatu, Sayyidatina Fatimah mengatakan, Atabat, mengapa engkau merasa tenang? Anfusakum, diri kalian, antahsu, kalian berkenan, antahsu, kalian berkenan menyebarkan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallam ad-duraba, debu. Nah, ketika selesai pemakaman,
Maka yang menghadiri pemakaman ini dia menyebarkan debu ke atas kuburannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diingatkan oleh Sayyidatina Fatimah, kamu merasa tenang-tenang saja menyebarkan tanah ke atas kuburannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena masih panjang perjuangan setelah ditinggal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitalah yang jadi ahli warisnya untuk meneruskan perjuangannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari meniru cara kehidupannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan kenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal tabiin. Tabiin tidak akan mengenal baginda Rasulullah SAW kalau tidak mengenal para sahabat. Maka orang yang paling dekat yang melihat langsung, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dinamakan sahabat karena beriman ketika melihat Nabi. Beriman ketika masih ada Nabi, hidup pada zaman Nabi, melihat Nabi dan beriman kepada Nabi sampai akhir hayatnya beriman, itulah sahabat. Maka sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun lagi kepada tabi'in sampai kepada kiai-kiai, sampai kepada ulama-ulama yang harus kita ikuti jalannya. Maka kalau kita mengikuti baginda Rasulullah SAW, kita harus mengikuti para yang kiai-kiai yang ada pada saat ini, ulama-ulama yang ada pada saat ini, yang benar-benar mereka meniru kehidupannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mau sampai kepada Rasulullah terus mengatakan saya nggak mau lewat tabiin, saya nggak mau lewat kiai-kiai, saya mau langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini salah besar. Karena dia nggak hidup pada zaman baginda Nabi, sedangkan ilmu baginda Nabi itu turun temurun, dibawa oleh sahabat, dibawa oleh tabiin, dan tabiin lagi bawahnya sampai pada kiai sekarang ini, pada ulama-ulama sekarang ini. Maka kita harus pintar-pintar milih ulama, kita pintar-pintar milih guru, kiai yang jadi panutan. Bagaimana kehidupannya benar-benar seperti kehidupannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui kehidupannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita sedikit-sedikit belajar sunnah kesehari-harian, biar tahu, biar kita tidak terjerumus oleh orang-orang yang mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, ini membahayakan diri kita. Kalau kita tidak tahu sama sekali, nanti ikut-ikutan mengatakan perkara-perkara semuanya bid'ah, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, malah terbalik-balik. Nah, pada akhir zaman ini kan sudah terpecah belah Islam jadi beberapa golongan. Maka kita harus pintar-pintar memilih. Jadi kita pintar-pintar memilih guru untuk jadi panutan kita nanti sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan menjadikan kita imannya tambah meningkat, kita lebih cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lebih sabar dalam menghadapi kehidupan kita masing-masing, keadaan kita masing-masing, karena setiap orang takdirnya berbeda-beda. Kita ikut takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berharap dengan apa yang saya lakukan di dunia ini, semoga nanti di akhirat menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa, menjadikan tinggi derajat diri kita. Setiap kesengsaraan, setiap sakit kita, setiap penderitaan kita, nanti Allah ganti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-ahwa wal afiyah wal mu'afata daima fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa lil ihwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma alih baina qulubi umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ba'as fihim sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.